Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, viral video di media sosial yang menolak perayaan Hari Natal. Dan saya kira hal seperti ini seyogyanya tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara dengan basis kultural berbagai agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Selain 6 agama itu, saya kira ada juga aliran-aliran kepercayaan yang saya kira punya hak yang sama terhadap bagaimana mereka melaksanakan ibadahnya. Dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk bagaimana memastikan seluruh warga bangsa ini untuk melakukan dan melaksanakan ibadahnya secara aman dan tertib. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di dalam video ini seharusnya pihak kepolisian tegas menangkap orang-orang ini semua. Karena kenapa? Kalau hal ini dibiarkan, maka ini bisa memicu konflik horizontal. Ini sangat membahayakan. Membahayakan persatuan dan kesatuan kita. Membahayakan kebinekaan kita. Merobek-robek dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Raja menyatakan menolak kegiatan ibadah Natal umat Kristiani di Kabupaten Jember karena tempat itu peruntukannya bukan untuk ibadah tapi tempat umum. Dan kami mendukung Bupati Lebak tidak memberikan izin ibadah Natal di tempat tersebut pada 17 Desember 2022. Orang seperti ini sesungguhnya tidak bisa dibiarkan hidup di NKRI. Oleh karena itu memang ketegasan aparat sangat dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga situasi sosial kita sangat ditentukan seberapa kuat penegakan hukum dilakukan di negara ini. Kalau polisi berdiam diri setiap ada situasi seperti ini, maka yakini saja suatu saat nanti akan terjadi konflik horizontal. Kenapa? Karena persoalan agama adalah persoalan yang sangat sensitif di mana-mana. Kalau negara gagal mengamankan proses pelaksanaan ibadah masyarakatnya, maka itulah cikal bakal kekacauan suatu bangsa. Nah, jangan sampai kemudian ini sengaja direcoki oleh oknum-oknum yang memang memiliki agenda untuk membuat suasana Indonesia ini kacau, agar apa yang menjadi agenda mereka mampu dia lancarkan, mampu dia laksanakan. Karena situasi ini ya memang diharapkan terjadi huru-hara sosial, lalu kemudian mereka masuk seolah-olah menjadi pejuang. Kita tidak berharap itu terjadi. Nah, kita tidak tahu orang-orang yang ada di dalam video ini belajar agama di mana. Karena Nabi saja tidak pernah melarang orang yang berbeda dengan keyakinannya untuk melaksanakan ibadahnya. Orang-orang seperti ini saya kira tidak pernah belajar agama. Dia taunya taklid buta, ikut sama orang-orang yang juga tidak jelas ilmu agamanya. Atau boleh jadi memang orang-orang yang dia ikuti adalah itu tadi yang saya sampaikan di awal. Orang yang memiliki agenda. Agenda untuk apa? Untuk bagaimana supaya negara kita kacau. Jadi sekali lagi hanya satu sebenarnya solusinya. Penegakan hukum mesti diperkuat. Jadi polisi selaku aparat keamanan
yang diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, ya harus bertindak tegas dong. Jangan didiamkan. Karena sekali lagi ini sangat membahayakan. Ini sudah bicara soal agama. Yang jelas-jelas di dalam undang-undang pada pasal 29 saya kira kita tahu semua bahwa di sana yang namanya agama dan keyakinan itu harus mendapatkan perlindungan dari negara. Dan jangan sampai negara kemudian dinilai gagal di situ, karena ini yang membahayakan sahabat-sahabat. Jadi penting saya ingatkan lagi, saya minta tolong kepada aparat agar tegas terhadap orang-orang yang ada di dalam video ini, mesti dipanggil satu persatu, ditanyakan apa motifnya dia melakukan itu. Dan kalau perlu dibongkar sampai ke akar-akarnya siapa di belakangnya. Karena saya tidak yakin bahwa gerakan-gerakan seperti ini berdiri sendiri. Apalagi menjelang tahun 2024 ini sangat rawan ditunggangi oleh kepentingan politik. Jangan sampai muaranya sudah ke sana, sehingga kemudian terjadi pembelahan lagi nanti. Dianggap misalnya orang-orang yang seperti kita ini yang mengkritisi mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Padahal kita juga ini adalah orang Islam. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau sudah menggiring masuk di dalam wilayah politik untuk kepentingan pilpres yang akan datang. Itu yang sangat membahayakan. Silahkan Anda memilih siapapun, tetapi jangan pernah bawa-bawa, jangan pernah seret agama masuk di dalam ruang-ruang politik, karena itu sangat berbahaya. Apalagi sudah dimulai dengan gejala-gejala pemboikotan orang beribadah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pihak aparat bisa tegas dan mengambil tindakan yang konkret atas kejadian ini. Negara ini tidak boleh kalah dengan para peronrong-peronrong, para radikalis dan intoleran yang sengaja membuat kekacauan untuk kepentingan bagaimana supaya negara ini kacau balau, lalu kemudian mereka dengan bebas memasukkan agenda untuk mencengkram Indonesia ini dengan paham khilafahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.